Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai, saya Urip Miswandi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang survival di alam terbuka, seperti mendaki gunung, berkemah di hutan, ataupun di pantai. Apa itu survival? Dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang mengharuskan kita melakukan survival? Survival didefinisikan sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari situasi dan kondisi yang tidak terencana yang mengancam nyawa dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kita garis bawahi pada kata-kata situasi dan kondisi yang tidak terencana. Survival adalah kondisi di mana seorang penyintas berupaya untuk bertahan hidup. Survivor atau penyintas adalah orang yang sedang dalam kondisi bertahan hidup. Sementara survive atau bertahan hidup adalah tujuan dari survival. Keadaan sulit seperti apa yang mewajibkan kita harus bertahan hidup di alam? Teman-teman mungkin pernah mendengar ada berita tentang seorang pendaki yang hilang di gunung. Mungkin dia tersesat, kecelakaan, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut mewajibkan mereka untuk survive. Contoh lain mungkin orang yang terjebak di dalam gua. Orang yang hanyut karena banjir tapi dia masih selamat. Orang yang jatuh dari ketinggian tapi nyawanya masih tertolong. Seorang nelayan yang kapalnya karam sehingga dia harus terombang-ambing di lautan lepas, dan lain sebagainya. Mari kita kerucutkan pembahasan kita pada survival tersesat di hutan. Prinsip survival sebenarnya sederhana, yaitu bertahan, cari jalan pulang, dan minta pertolongan. Sementara itu, di kalangan pegiat luar ruangan, ada satu istilah dalam menghadapi situasi dan kondisi survival, yaitu STOP. S-T-O-P. Yang pertama yaitu S adalah stop and sit, atau berhenti dan duduk. Ketika kita sadar kita tersesat, kita seharusnya tidak berlari atau berjalan terus, karena semakin jauh kita berjalan, kita akan semakin tersesat. Yang kedua adalah T, yaitu think atau berpikir. Dimaksudkan setelah kita berhenti dan duduk, kita berpikir jernih. Tidak boleh panik, fokuskan pikiran kita pada arah jalan yang telah kita lewati, dan fokuskan pikiran kepada apa saja yang harus kita lakukan. Yang ketiga ada O, yaitu observe atau amati lingkungan sekitar. Di mana kita berada? Di tebingkah? Di hutan lebat? Di tepi sungai, di tepi pantai, puncak bukit atau lembah, dan lain-lain. Amati pula waktu, suhu, cuaca, ketinggian, dan arah mata angin. Yang terakhir P, yaitu planning atau rencanakan. Setelah kita mengamati, kita rencanakan apa saja yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup. Ada 4 keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh pegiat luar ruangan sebagai bekal dalam menghadapi situasi dan kondisi survival. Di antaranya yaitu sheltering atau membuat bivak, foraging atau mencari makan dan minum, fire making atau menyalakan api, dan signaling atau memberi isyarat pertolongan. Sheltering yaitu mendirikan kemah atau hunian sementara berupa bivak, dapat dengan peralatan yang kita bawa seperti mantel ponco atau flysheet. Bisa juga menggunakan bahan-bahan alam seperti batang pohon dan daun. Ada banyak bentuk bivak yang bisa kita bangun, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan bivak. Di antaranya, buatlah bivak di tempat yang lebih tinggi. Jangan buat bivak di bidang miring atau di dasar lembah. Carilah tempat yang rata dan sedikit terbuka. Jangan dirikan bivak di bawah tebing karena rawan longsor. Jangan pula dirikan bivak di bawah pohon yang kering, tua, mati, dan lapuk, karena berisiko tertimpa batang pohon yang tumbang. Jangan mendirikan bivak menghadap arah datangnya angin. Selain dingin, angin yang terlalu kencang berisiko merusak bivak. Jangan dirikan bivak terlalu dekat dengan sumber air atau sungai. Selain rawan banjir, sumber air menjadi tempat hewan mencari minum. Jangan mendirikan bivak di jalur melintasnya hewan buas dan berbisa. Jangan pula mendirikan bivak di dekat sarang hewan buas dan berbisa. Yang perlu diingat, upayakan mendirikan bivak
sebelum gelap, maksimal memasuki waktu asar, kita sudah mulai mencari tempat berlindung. Yang kedua yaitu foraging, atau mencari makan dan minum. Keahlian ini meliputi pengetahuan antara sumber alam yang dapat dikonsumsi dengan yang sama sekali tidak boleh dimakan. Dalam hal ini, kita perlu mempelajari tumbuhan lokal di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, rumput di sekitar kita pun bisa kita konsumsi. Coba tengok halaman kita, rumput krokot, kangkung-kangkungan, antanan, senggani, dan sintrong bisa kita makan langsung ataupun diolah menjadi masakan. Bahkan, di musim hujan seperti sekarang ini, kita bisa menemukan jamur di lingkungan kita. Beberapa ada yang dimakan, namun kita perlu berhati-hati, tidak sedikit yang beracun. Dalam hal makanan, hewan tentu bisa kita jadikan sebagai sumber protein dengan cara menangkap ataupun membuat jebakan. Namun untuk hal ini perlu keahlian lebih dengan cara mempraktekkan secara terus-menerus agar kita semakin ahli dalam membuat jerat dan jebakan. Kemudian bagaimana cara mencari air bila tidak menemukan sungai, serta cara menjernihkan air dan mensterilkan air asin menjadi air tawar. Yang ketiga yaitu fire making atau menyalakan api. Kata orang, mudah saja menyalakan api. Cari kayu, siram bahan bakar, nyalakan korek, api unggun siap. Namun pada kenyataannya, praktek menyalakan api di alam terbuka tidak sesederhana itu. Terlebih di kondisi cuaca seperti sekarang ini, kita akan sulit mencari kayu yang kering yang mudah kita jadikan bahan bakar dalam membuat api unggun. Terlebih lagi dalam kondisi survival, manakala korek kita rusak, habis, atau basah. Kita dituntut untuk dapat menyalakan api dengan tanpa korek. Fire striking adalah istilah dalam menyalakan api tanpa korek, yaitu dengan cara membenturkan kayu dengan kayu, kayu dengan batu, batu dengan batu, atau batu dengan besi. Yang umum diketahui diantaranya adalah hand drill, bow drill, fire plow, flint and steel, dan masih banyak lagi. Setelah melakukan beberapa cara tersebut, belum sepenuhnya api dapat menyala. Masih ada tahapan panjang sampai kita mendapatkan api unggun yang berkobar. Setelah percikan api menjadi bara, bara kita pindahkan ke tinder berupa rumput kering, sarang burung yang jatuh, tumpukan daun yang kita gosok, atau serutan batang pohon. Setelah api kecil menyala pada tinder kita letakkan pada tanah atau di atas batu, baru kita tumbuhkan beberapa batang pohon yang lebih besar, umumnya sebesar ibu jari. Baru setelah api menyala agak besar, kita bisa tumbuhkan kayu bakar yang lebih besar. Biasanya adalah batang pohon yang dibelah menggunakan kapak. Setelah api unggun siap, jaga api tetap menyala agar kita dapat memperoleh manfaatnya. Antara lain, sebagai penerangan atau pencahayaan ketika malam, menjaga suhu udara di sekitar kemah, mengembalikan psikologi dan mental, untuk memasak atau mengolah makanan, mengusir serangga dan hewan liar, sebagai tanda kehidupan, bisa juga dijadikan sebagai sinyal bahwa disitulah survivor berada. Namun perlu diingat, sebelum kita mempelajari cara menyalakan api, pelajarilah cara memadamkan api. Jangan pernah tinggalkan lokasi perkemahan sebelum api benar-benar padam, karena sedikit kelalaian fatal akibatnya. Setelah mendirikan bivak, mencari makan dan minum, kemudian menyalakan api, dilanjutkan beristirahat untuk mengembalikan tenaga hingga kita di esok harinya bisa melanjutkan perjalanan. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari pertolongan berupa memberikan isyarat atau signaling. Yang banyak diketahui orang, mencari pertolongan adalah membuat sinyal SOS, yaitu dengan menyusun batu membentuk huruf SOS, bisa juga dengan meniup peluit yang menimbulkan bunyi SOS menggunakan sandi Morse. SOS sendiri bermakna Save Our Soul atau selamatkan jiwa kami. Hati-hati, bila tidak tertimpa musibah atau tersesat di gunung, jangan gunakan sinyal SOS sembarangan, atau kalian akan menerima hukuman berat dari ranger gunung atau pengelola wisata pendakian gunung. Sinyal SOS juga bisa menggunakan pantulan cahaya matahari, menggunakan cermin ketika siang hari, sorot lampu senter ketika malam hari, kepulan asap tebal dan tipis, dan lain-lain. Satu lagi cara meminta pertolongan yang mudah dan sederhana yaitu menggunakan handy talkie. Selain pesan akan cepat sampai, komunikasi dua arah menggunakan handy talkie akan lebih memudahkan karena tidak tergantung pada sinyal seperti pada handphone.
Itu dia sedikit pembahasan mengenai survival di alam terbuka. Sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan, namun dengan keterbatasan waktu, saya sajikan beberapa hal dasar yang perlu diketahui dalam melakukan survival. Persiapkan diri sebaik mungkin. Berlatih akan meningkatkan kemampuan. Terima kasih telah berpartisipasi. Saya Urim Iswandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.